Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Dwindriani dari kelas 12 IPA 1. Pada video ini, saya akan melakukan praktikum rangkaian atom karbon. Sebelumnya, saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai kekhasan atom karbon. Dalam tabel periodik unsur, atom karbon berada pada golongan 4A dan memiliki nomor atom 6, sehingga konfigurasi elektronnya menjadi sebagai berikut. Bisa kita lihat bersama bahwa atom karbon memiliki 4 elektron valensi. Nah, keempat elektron valensi ini sangat berperan penting untuk membentuk pasangan elektron bersama dengan atom lain membentuk ikatan kovalen. Nah, hanya atom karbonlah yang mampu membentuk ikatan kovalen sebanyak 4 buah untuk mencapai keadaan oktet. Keempat elektron valensi ini dapat digambarkan sebagai tangan ikatan. Ciri khas yang kedua adalah atom karbon mampu membentuk rantai karbon. Nah, dari 4 elektron valensi yang dimiliki oleh atom karbon mampu membentuk ikatan kovalen dengan rantai karbon yang sangat panjang. Nah, bisa juga berikatan secara tunggal, secara rangkap 2, bahkan membentuk ikatan rangkap 3. Nah, karena atom karbon mampu membentuk rantai karbon, maka saya akan menjelaskan mengenai posisi atom C di dalam rantai karbon. Berdasarkan jumlah atom karbon lain yang diikat, maka terdapat 4 kemungkinan posisi atom C di dalam rantai karbon. Yang pertama adalah atom C primer. Atom C primer merupakan atom C yang mengikat satu atom C lain secara langsung. Lalu yang kedua ada atom C sekunder. Atom C sekunder adalah atom C yang mengikat 2 atom C lain secara langsung. Lalu yang ketiga atom C tersier. Atom C tersier mengikat 3 atom C lain secara langsung. Dan yang terakhir ada atom C kuartener, yaitu ketika atom C mengikat 4 atom C lain secara langsung. Agar lebih jelas, langsung saja kita mulai praktikumnya. Dalam praktikum rangkaian atom karbon ini, saya menggunakan bahan-bahan berupa plastisin dan juga korek api. Plastisin digunakan untuk menggambarkan atom karbon dan atom hidrogen. Kita menggunakan 2 warna, yaitu warna oranye untuk menggambarkan atom karbonnya dan warna kuning untuk menggambarkan atom hidrogen. Lalu, korek api digunakan untuk menggambarkan tangan ikatan dari atom karbon. Ini opsional, bisa juga digunakan tusuk gigi, tusuk sate, maupun benda lain. Struktur senyawa yang akan saya buat adalah 2,2 dimetil pentana. Langkah pertama, kita buat rantai utamanya terlebih dahulu. Nah, karena rantai utamanya adalah pentana, sehingga dibutuhkan 5 atom karbon, maka kita bikin sebanyak 5 bulatan plastisin orange. Kita bentuk menjadi bulat. Hubungkan atom C1 dengan yang lainnya dengan menggunakan korek api sebagai tangan ikatan. Aku udah buat 5 atom karbon sebagai rantai utamanya. Lalu lanjut kita buat cabangnya. Karena cabangnya adalah 2,2 dimetil, kita buat bulatan oranye lagi sebanyak 2. Selanjutnya kita perlu memberi penomoran pada struktur senyawa berikut. Yang pertama adalah rantai utama. Rantai utama merupakan rantai yang paling panjang. Nah, dari rangkaian ini, rantai yang paling panjang adalah 5. Nah, kita ambil saja rantai yang lurus. Sudah paling banyak, yaitu 5. Lalu untuk menentukan penomoran dimulai dari sebelah kiri atau kanan, kita perlu memperhatikan posisi cabang. Posisi cabang harus mendapatkan posisi dengan nomor terkecil. Jika dimulai dari sebelah kiri, cabang akan mendapat pada posisi 2, sedangkan jika sebelah kanan, posisi cabang adalah 1, 2, 3, 4. Nah, karena posisi cabang terkecil pada nomor 2, sehingga penomoran pun dimulai dari sebelah kiri. Dari kiri ke kanan. Sehingga di sini merupakan atom C1, atom C2, atom C3, atom C4, atom C5, atom C6, dan atom C7. Nah, ini sudah aku beri angka agar lebih jelas. Selanjutnya, berdasarkan teori, atom C ini memiliki 4 elektron valensi yang membuatnya mempunyai 4 tangan ikatan. Sehingga kita perlu menambahkan korek api untuk melengkapi tangan-tangan atom C yang tersisa.
Nah, seperti ini hasilnya setelah kita tambahkan sisa-sisa tangannya. Sekarang, semua atom C sudah memiliki 4 tangan ikatan. Tangan-tangan ikatan yang masih kosong tersebut akan diisi atau berikatan dengan atom hidrogen. Kita bentuk bulat-bulat plastisin yang berwarna kuning yang menggambarkan atom hidrogen sebanyak tangan-tangan ikatan yang masih kosong. Nah, ini dia hasil setelah aku mengisi sisa-sisa tangan atom C yang kosong dengan atom hidrogen. Bisa kita lihat sama-sama, pada atom C1, dia berikatan dengan atom C2. Sesuai dengan materi yang aku jelaskan tadi, bahwa jika suatu atom C berikatan dengan satu atom C lain secara langsung, maka disebut sebagai atom C primer, sehingga atom C1 disebut sebagai atom C primer. Lalu, pada sisa-sisa tangannya, atom C1 berikatan dengan 3 atom hidrogen, sehingga membentuk CH3. Lanjut ke atom C nomor 2. Pada tangannya, dia mengikat 4 atom C lain, yaitu atom C nomor 1, berikatan juga dengan atom C nomor 6, lalu atom C nomor 3, dan juga pada atom C nomor 7. Dia mengikat 4 atom C lain secara langsung. Berdasarkan teori, jika suatu atom C berikatan dengan 4 atom C lain secara langsung, maka disebut sebagai atom C kuartener, sehingga atom C nomor 2 disebut sebagai atom C kuartener. Tangan atom C2 telah penuh berikatan dengan atom C lain sehingga dia tidak berikatan dengan atom hidrogen. Lanjut ke atom C nomor 3. Pada atom C nomor 3 dia berikatan dengan atom C nomor 2 dan juga atom C nomor 4. Sesuai dengan materi yang telah dijelaskan bahwa jika suatu atom berikatan dengan 2 atom C lain secara langsung, maka atom C nomor 3 disebut sebagai atom C sekunder. Pada atom C nomor 3 dia mengikat 2 atom hidrogen sehingga membentuk CH2. Lanjut ke atom C nomor 4. Atom C nomor 4 berikatan dengan atom C nomor 3 dan juga atom C nomor 5. Dia mengikat 2 atom C lain sehingga atom C nomor 4 disebut sebagai atom C sekunder. Atom C4 berikatan dengan 2 atom hidrogen membentuk CH2. Lanjut ke atom C nomor 5. Dia mengikat 1 atom C lain, yaitu atom C nomor 4, sehingga dia disebut sebagai atom C primer, dan berikatan dengan 3 atom hidrogen, sehingga membentuk CH3. Lanjut ke cabang, yaitu atom C nomor 6. Pada atom C nomor 6, dia berikatan hanya dengan atom C nomor 2, sehingga dia disebut sebagai atom C primer, berikatan dengan 1 atom C lain secara langsung. Dia juga berikatan dengan 3 atom hidrogen, sehingga membentuk CH3. Untuk senyawa CH3 pada cabang bernama metil. Lalu lanjut pada cabang terakhir. Di sini ada atom C nomor 7, dia hanya berikatan dengan atom C nomor 2. Dia berikatan dengan 1 atom C lain, sehingga dia disebut sebagai atom C primer. Nah, dia juga berikatan dengan 3 atom hidrogen, membentuk CH3. CH3 pada cabang bernama metil. Berdasarkan struktur yang telah dibuat, senyawa 2,2 dimetilpentana tidak memiliki atom C tersier, karena tidak ada atom C yang mengikat 3 atom C lain secara langsung. Kesimpulannya adalah, pada senyawa 2,2 dimetilpentana yang merupakan atom C primer dengan bentuk CH3 adalah atom C1, atom C5, atom C6, dan atom C7. Yang merupakan atom C sekunder dengan bentuk CH2 adalah atom C3 dan atom C4. Pada senyawa tersebut tidak memiliki atom C tersier, dan yang merupakan atom C kuartener dengan bentuk C adalah atom C2. Sekian praktikum saya mengenai rantai atom karbon, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.